Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi informasi yang dirasa cukup penting, yaitu terkait manfaat dibalik ditundanya pengumuman rekrutmen P3K tahun 2022. Teman-teman tentu saja sudah tahu, bahkan mungkin ada yang menggerutu, ada yang mengkritik, dan lain sebagainya. Loh, pengumumannya kenapa ditunda lagi? Kok nggak konsisten dengan waktunya? Pasti ada yang seperti itu. Namun, sobat perlu tahu bahwa di balik ditundanya pengumuman ini, sebenarnya ada manfaat penting loh. Nah, seperti apa manfaatnya? Simak di video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Ya udah langsung aja kita masuk di video pentingnya. Nah, sobat YouTube sekalian, pada saat sobat itu berkunjung atau mengunjungi ya website resmi atau portal resmi dari P3K Guru Kemdikbudristek, di sini ini belum ada menu untuk mengecek hasil kelulusannya kita. Selain itu, kalau sobat geser ke bawah, hasil dari pengumuman ini masih seperti ini. Pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Jadi nggak ngerti sampai kapan gitu ya. Berarti kalau kayak gini kemungkinan besar masih butuh waktu agak lama. Namun sobat nggak usah khawatir kalau sobat itu lihat beberapa berita di media sosial. Sebenarnya ada beberapa berita yang cukup menarik, yang salah satunya itu ini, berita ini sobat sekalian. Nah, ada berita itu dari jpnn.com yang judulnya itu hormatilah keputusan penundaan pengumuman P3K Guru. Ada sisi positif untuk P1 ya. Jadi kalau sobat baca baik-baik dari berita ini, sebenarnya ada beberapa hal penting. Kalau sobat baca di sini ya, Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau ini ya, Raden Sutopo Yuwono ini mengapresiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang secara resmi memberikan ya klarifikasi soal penundaan pengumuman P3K Guru. Dia menghormati keputusan tersebut yang menunda pelaksanaannya. Karena ada sisi positifnya. Jadi sebenarnya ada sisi positif ya dari penundaan ini sobat. Nah, supaya sobat lebih paham, berita ini sudah saya rangkum menjadi poin-poin penting kurang lebih seperti berikut ini sobat sekalian. Nah, sobat sekalian, rangkuman dari berita tersebut kurang lebih ada 11 poin yang saya kelompokkan sobat sekalian. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek ya, resmi memberikan klarifikasi soal penundaan pengumuman P3K Guru 2022. Jadi, ini langsung dari Kemdikbudristek langsung, sobat sekalian. Jadi, bukan abal-abal, melainkan yang bisa dikonfirmasi dengan baik. Kemudian, yang nomor 2, Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 ya, Raden Sutopo Yuwono mengapresiasi dan menghormati keputusan Kemdikbudristek tersebut. Ngomongnya sulit sekali sobat sekalian. Jadi bahkan Bapak Sutopo Yuwono ini mengapresiasi keputusan tersebut serta menghormati. Tentu saja kita juga tentunya harus mengapresiasi serta menghormati. Karena pihak yang terkait itu sudah bekerja dengan baik sebenarnya, sudah maksimal. Bahkan kalau ditunda itu sebenarnya ibaratnya ada hal penting yang memang nggak bisa ditolak dan harus ditunda gitu. Kemudian kita lihat lagi nomor 3, ada sisi positif dari penundaan. Nah, ini poin pentingnya sobat sekalian. Di balik ditundanya itu ternyata ada sisi positifnya. Karena masih banyak kuota yang belum terisi dan masih ada masalah lain seperti guru prioritas 1 atau P1 yang salah penempatan. Wah, ini nih. Poin pentingnya di sini sobat sekalian ya. Ini saya tandai dulu. Saya tandai kayak gini supaya kita lebih paham ya. Nah, di sini poin pentingnya sobat sekalian.
ada sisi positif yang mana ternyata masih banyak formasi itu belum terisi. Kuotanya masih belum terisi, masih banyak yang kosong ibaratnya. Jadi daripada nganggur, daripada kosong maka dioptimalkan, dimaksimalkan nantinya. Selain itu, selain memang banyak yang kosong, ternyata guru yang sudah lolos yang kemarin itu atau P1 ini banyak yang salah penempatan. Nah, salah penempatannya gimana? Nah, itu dijelasin di poin 4. Cukup banyak guru P1 yang salah input data, sehingga terlempar jauh dari tempat tinggalnya dan sekitar 69 ribuan ya, 65 ribuan sorry. Guru P1 belum mendapatkan penempatan. Waduh, banyak banget loh ini 65.000 sobat sekalian. Dan terlebih lagi ini salah satu teman saya juga kayak gini sobat. Di sekolah dekat rumahnya itu kosong, misalnya matematika ya kosong, tapi dia itu terlempar jauh katanya kayak gitu. Saya juga belum ngerti ya ini resmi infonya akurat atau tidak, cuma saya dengar-dengar kayak gitu. Di sekolahnya itu sebenarnya kosong di dekatnya rumahnya dia ini. Tapi malah dia terlempar jauh banget kayak gitu. Ya ini seperti di berita ini. Terlempar jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga dengan adanya penundaan ini kemungkinan besar akan memaksimalkan ini nih, ya apa namanya? Memaksimalkan formasi atau lowongan yang kosong tadi sekaligus memperbaiki tempat-tempat yang jauh padahal ada tempat terdekat yang bisa ditempati guru tersebut. Gitu sobat sekalian. Kemudian nomor 5, ada sisi positif bagi P1 ya, yang belum mendapatkan penempatan karena dapat diperjuangkan untuk dioptimalisasi. Nah, ini penjelasan tadi. Kemudian P2 serta P3 diprediksi aman karena sudah tes observasi di sekolah induknya. Jadi berita bahagia berikutnya adalah nomor 6 ini. Jadi P2 sama P3 itu kemungkinan besar aman sobat. Karena apa? Karena memang sudah dites observasi di sekolah induknya. Kemudian Bapak Sutopo juga meminta semua pengurus anggota ya untuk tetap tenang. Jadi sobat sekalian tetap tenang, nggak usah gerasa-gerusu, bisa salah nanti. Sekaligus ambil nilai positifnya dari penundaan yang ada, manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Nah, sebagai pengingat bahwa sebenarnya Forum Guru Honorer ini ya, ini sudah bersabar hingga 6 tahun, hingga akhirnya dikasih kesempatan ini. Sehingga kalau begitu ya dimanfaatkan, nggak usah terlalu aneh-aneh ya sobat sekalian. Seperti yang diketahui bahwa tending seperti penjaga sekolah, operator, tata usaha, laboran, dan lainnya, itu tuh belum tersentuh. Untung-untungan sobat itu sudah ada ibaratnya berita bahagia, sudah bisa diikutkan. Kalau sobat lihat baik-baik di Kementerian Agama, ini jangankan ini ya, bahkan guru di Kementerian Agama, yang di sekolah swasta aja masih nggak bisa. Di sekolah negeri pun sebagian. Jadi sobat sekalian harusnya bersyukur. Gitu ya. Penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 oleh Kemdikbudristek dianggap sebagai upaya untuk memastikan tidak ada kekacauan atau gejolak dengan menempatkan guru di sekolah induk atau terdekat. Jadi ini sebenarnya upaya agar nanti hasil setelah pengumuman itu tidak ada yang demo, nggak ada yang aneh-aneh karena sudah sesuai dengan yang ada. Jangan sampai nanti ibaratnya ya merekrut banyak-banyak guru, P1 yang sudah lolos nggak ditempatkan, masih banyak yang kosong gitu. Kemudian ada juga guru yang sekolah di dekat rumahnya itu nggak ada yang ngisi, malah dia dibuang di jauh kayak gitu. Sebenarnya antisipasi dari hal-hal kayak gitu sobat sekalian ya. Oke, kemudian penundaan pengumuman P3K Guru karena Panitia Seleksi Nasional melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan P3K. Intinya itu ya, untuk mengoptimalkan ya pelaksanaan itu agar hasilnya benar-benar sesuai. Jangan sampai berikutnya ada kendala lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sobat sekalian, informasi terkait ada hal positif di balik penundaan pengumuman P3K. Jadi jangan berkecil hati sobat sekalian ya. Nah, gitu sobat, kira-kira infonya cuma kayak gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.